Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan memperkenankan saya untuk berada di tempat ini lagi bersama dengan panjenengan semua. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pada pagi ini temanya adalah saat anak manusia dimuliakan. Saat anak manusia dimuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya di sini memakai baju putih, celana hitam. Kayak anak magang ya. Putih, hitam, kayak anak magang di sini. Biasanya kalau anak magang itu kayak anak baru, tidak hanya di sini, kalau kita melamar di perusahaan atau dimanapun, kalau kita anak baru, anak magang, biasanya ya pakaiannya ya seperti ini, ya, putih, hitam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau kita melamar sebuah pekerjaan ataupun di manalah, dimanapun di perusahaan ataupun yang lain, di toko ataupun di tempat-tempat lain, biasanya ada sebelumnya biasanya ada pengumuman, ada rekrutmen gitu ya, ada lowongan gitu. Jadi bingung aku nih gini. Ada sebuah lowongan yang dibuka di perusahaan A, di toko A, di manapun. Setelah itu teman-teman yang membutuhkan, teman-teman yang belum mempunyai pekerjaan, dia akan membuat sebuah lamaran. Ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi di situ. Dan setelah itu, setelah lengkap, datanya lengkap semuanya, dia menyerahkan lamaran itu ke sebuah perusahaan itu ataupun di manapun yang membutuhkan. Setelah itu, setelah dia memasukkan lamaran tersebut, dia akan menunggu apa langsung dipanggil. Menunggu ya, biasanya menunggu dulu beberapa saat ataupun seminggu berlalu kok belum dipanggil. 2 minggu atau paling sedikit berapa minggu ya biasanya? 3 tahun. Ya, bisa lama, bisa 3 tahun ataupun 1 tahun kan, saking nganti bosene, tapi akan dipanggil lah, nanti akan dipanggil, dan dia akan setelah dipanggil, kamu diterima dan akan mengikuti sebuah tes, ya, sebuah tes apa biasanya? Tes tertulis dulu ya, tes tertulis, nanti tes wawancara. Ya, setelah itu biasalah kita mengikutinya, tes dan tes wawancara, dan udah lolos. Di situ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di situ akan siapa yang memilih di situ? Yang memilih anak itu masuk kriteria ataupun tidak. Biasanya adalah pemimpinnya ya, adalah bagian tertentu. Biasanya itu kalau di perusahaan adalah bagian SDM atau personalia. Dia akan memilih mana kriteria yang masuk di dalam sebuah lowongan kerja tadi, mana, kemudian ditentukanlah
si A, si B, si C masuk ke sebuah perusahaan itu dan menjadi seperti saya, anak magang. Menjadi anak baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau menekankan di situ bahwa seseorang melamar sebuah pekerjaan, yang memilih adalah bos, manusia. Ya betul, bos itu manusia kan? Yang memilih adalah bos atau manusia. Begitu juga dengan mungkin saya ada di sini, yang memilih adalah bos. Ya, Pak. Kan mungkin ada kriteria tertentu dan saya dipilih dan teman-teman yang lain juga dipilih untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada intinya adalah yang memilih adalah manusia. Tetapi kita masuk di dalam firman Tuhan. Penulis surat ini ingin menyampaikan kepada pembaca tentang siapakah Yesus Kristus itu. Siapakah Kristus itu? Di mana Yesus itu lebih besar, lebih dari malaikat, lebih dari Musa, dan lebih dari seorang imam dari keturunan Harun, lebih dari segalanya. Karena Allah sendiri yang memilihnya, Allah sendiri yang memuliakannya, bukan manusia. Kayak tadi saya menceritakan bahwa anak baru, anak yang membutuhkan pekerjaan itu dipilih oleh manusia. Saya pun dipilih oleh manusia. Tetapi pada pagi ini di ayat ini menceritakan bahwa Yesus Kristus dia dipilih oleh Allah sendiri, dimuliakan oleh Allah sendiri. Mengapa Yesus anak Allah dimuliakan? Yang pertama, kita akan belajar firman Tuhan. Supaya dia menjadi imam bagi kita. Supaya Yesus atau Kristus menjadi imam buat kita. Yesus bukan imam dari keturunan Harun. Dia tidak dari keturunan Harun. Karena imam yang dari keturunan manusia masih memiliki celah dan dosa. Imam yang dipilih oleh manusia, imam yang ditentukan oleh manusia, dia masih memiliki dosa di dalam dirinya. Tetapi Yesus tidak memiliki celah atau memiliki dosa. Dari ayat 1 sampai 3 saya coba bacakan. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, dipilih oleh manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Yang menetapkan adalah manusia, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Di sini imam yang dipilih manusia, yang ditentukan oleh manusia, dia untuk menyampaikan pengampunan kepada Tuhan. Itu tidak hanya untuk kita semua, tetapi untuk dirinya juga. Dirinya juga butuh, dirinya juga
butuh pengampunan dosa karena dia juga berdosa. Itu kalau imam yang dipilih manusia. Selanjutnya, ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Dia sendiri pun masih ada kekurangan. Imam yang dipilih manusia masih ada kekurangan, masih punya kelemahan, masih berdosa. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Ini jelas. Bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Jelas kan? Kalau iman yang dipilih oleh manusia, dia tidak hanya untuk jemaat, tetapi untuk dirinya sendiri karena dia masih berdosa. Namun kalau Kristus, dia tidak bercela sama sekali. Tugas seorang imam adalah mewakili umat di hadapan Allah, baik menyampaikan doa, permohonan, dan minta pertolongan. Selain itu, tugas imam adalah mempersembahkan korban umat Allah kepada Allah, termasuk korban pengampunan dosa. Itu adalah tugas imam. Itulah yang dilakukan Yesus. Dia mewakili umat Allah yang penuh dengan dosa ini untuk dihukum di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Pada dasarnya kita adalah orang yang berdosa. Kita semua berjalan di dalam menuju dosa. Pada dasarnya itu kita semua itu orang berdosa. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan rela mengorbankan dirinya melalui karya penebusan di kayu salib. Tuhan itu mempunyai tujuan yang sangat istimewa di surga. Oleh karena itu, Tuhan mau mengorbankan dirinya di kayu salib melalui karya penebusannya, dan kita semua disucikan oleh darahnya. Tuhan mau berkorban untuk kita semua. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita semua? Tuhan rela loh mati untuk kita. Tuhan rela dimaki orang, disiksa orang untuk kita semua. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita masih tidak rela mengorbankan mengorbankan waktu kita untuk datang ke tempat ini biarpun hujan, terus mengorbankan waktu kita untuk melayani Tuhan? Apakah kita mau mengorbankan harta benda kita untuk kemuliaan Tuhan? Dan PR kita pada pagi ini, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan melalui karya penebusan, kita diingatkan untuk tidak malas-malasan lagi. Kita diingatkan pada pagi ini untuk merelakan semuanya, tidak 1, 2, 3, tapi semuanya, karena Tuhan merelakan darahnya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Ya, pada pagi ini kita diingatkan, jangan lagi malas ning gereja,
udan enak nunjukno kemul. Jangan lagi seperti itu. Jangan lagi semoyo nek dikongkon apa disuruh apa. Biasanya nek dikongkon apa? Nek dikongkon apa? Semoyo, sing dikongkon semoyo biasanya apa? Ya, jangan lagi semoyo, jangan lagi malas, jangan lagi. Kita selalu ingat, pasti kita tidak akan malas. Ingat bahwa Tuhan telah menebus kita. Ingat, selalu ingat itu. Dan kita merasa bahagia kalau kita melakukannya itu dengan ucapan syukur. Karena Tuhan telah menebus kita bersyukur, ya enak. Terus setelah bersyukur, kita melakukan tugas kita. Tugas kita itu apa? Di sini, ya, tugas kita apa? Setelah kita melakukan tugas kita dengan rasa ucapan syukur, semuanya itu dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan yang menentukan. Terserah Tuhan mau apa. Yang penting tugas kita jalan. Tugas pelayanan kita jalan. Oke. Tidak lagi semoyo lagi. Karena Tuhan menjadi imam bagi kita. Dia menjadi teladan buat kita ketika kita melakukan sesuatu. Saya mengilustrasikan seperti ini, Bapak Ibu. Ada 2 orang anak, kakak beradik, dia lagi bermain. Dia main anggap aja mainan boneka lah. Mainan boneka, berdua naknik di sebuah halaman. Terus adiknya pinjam bonekanya. Kebetulan adiknya merusak mainannya. Kemudian kakaknya marah sama adiknya. Kok kamu merusakkan mainanku? Biasanya kan kalau anak-anak bertengkar kan ramai sekali ya. Ramai sekali mereka bertengkar. Meributkan yang dirusakkan adiknya, mainan yang dirusakkan adiknya. Kemudian ayahnya datang. Ada apa kok rame-rame di sini? Ada apa kok bertengkar? Kemudian sang kakak, adik merusakkan mainanku ya. Adik merusakkan mainanku. Terus kemudian kakaknya marah sama adiknya, bla 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 bla, sampai nangis mungkin, ya. Kemudian sang ayah bertanya kepada kakak dan adiknya, kesalahan apa yang kamu lakukan, adik? Terus adiknya bilang, saya merusakkan mainan kakak saya. Dihitung 1. Kemudian apalagi yang kamu lakukan? Kesalahan apa yang kamu lakukan? Marah sama kakak. 2. Dan selanjutnya. Kemudian sang kakak juga ditanya oleh ayahnya bahwa kesalahan apa yang kamu lakukan? Marah sama adik. 1. Terus yang lain, tidak membersihkan tempat tidur, tidak menyapu, banyak. Dari situ bahwa kesalahan yang ada dalam diri kakaknya tidak dia tidak merasa bahwa dirinya ada sebuah kesalahan. Yang dilihat adalah kesalahan adiknya saja, tetapi kesalahan dirinya dia tidak merasakan bahwa dia ada kesalahan juga. Kemudian bapaknya melihat bahwa di sini ada kesalahan adik dan di sini ada kesalahan kakak. Terus bapaknya menghapus
Satu, menghapus dulu kesalahan yang atas. Kesalahanmu sudah diampuni oleh Tuhan atas. Kemudian yang bawah, kesalahanmu juga sudah diampuni Tuhan. Kenapa kamu masih marah sama adikmu? Kenapa kamu masih marah sama kakakmu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah dihapuskan dosa oleh Tuhan. Kita tidak perlu lagi memikirkan masalah-masalah yang ada di dalam hati kita. Yang terpenting kita bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita sudah dihapuskan dosa-dosa kita. Sekarang yang terpenting adalah Tuhan menjadi imam buat kita, dan kita bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Yang kedua, supaya menjadi sumber keselamatan. Dalam kemanusiaannya, Yesus pun memiliki keinginan untuk tidak disalibkan. Tuhan itu tidak punya keinginan dalam segi manusia, pemikiran manusia itu, Kristus itu tidak mau disalibkan. Dia pun merasa takut, merasa gentar. Jika bisa, dia akan menolak. Secara manusia, dia akan menolak hal tersebut. Meminum cawan penderitaan. Yesus secara manusia, dia akan menolaknya. Namun, dalam menghadapi situasi yang seperti itu, situasi yang berat, Yesus memutuskan untuk belajar. Dia mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Dan buah ketaatan adalah keselamatan. Tidak ada jalan keselamatan kecuali di dalam Yesus Kristus. Itu ada di ayatnya yang ke berapa? 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat daripada apa yang telah dideritanya. Tuhan Yesus saja mau belajar untuk taat. Dari segi manusia tadi tidak mampu untuk melakukan semuanya itu, tidak mampu, iso-iso menolak untuk melakukan itu. Tetapi Tuhan mau belajar untuk melakukannya. Dan ayat yang ke-9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini, ujungnya ini. Ketika Kristus mau belajar untuk taat, ujungnya adalah keselamatan. Dia akan menjadi pokok keselamatan. Ketika Tuhan mengabaikan manusianya itu dan mau belajar taat kepada Tuhan, dia akan beroleh keselamatan. Taat kepada Tuhan, ketika kita mau belajar, mau taat kepada Tuhan, kita akan beroleh keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar untuk sebuah ketaatan. Kita akan belajar sebuah ketaatan. Taat itu memang melepaskan egois
melepaskan kedagingan kita, melepaskan keinginan kita itu memang sangat berat ya, amat sangat berat. Saya ambil contoh aja, ketika sebuah rumah tangga itu tidak terlepas dari perselisihan ya, karena perbedaan dua orang dijadikan menjadi satu. Itu akan memunculkan sebuah perselisihan di dalam rumah tangga. Itu perselisihan itu adalah hal yang wajar. Ketika kita bertengkar, misalkan saya sama istri mungkin ya tapi memang rumah tangga itu ya seperti itu. Ketika saya dan istri bertengkar sampai chaos ya, sampai apalah itu ya. Kemudian si jahat punya solusi tidak ketika kita bertengkar? Punya solusi tidak? Saya tanya, punya solusi tidak? Punya solusi. Ketika saya dan istri bertengkar, si jahat punya solusi. Solusinya apa? Gampang, tinggalkan dia. Solusinya itu gampang, tinggalkan saja. Kan sudah langsung beres kan? Tinggalkan saja. Ijol kemneh. Nah, gitu. Ya, ceraikan gitu. Itu solusi si jahat. Tetapi solusinya Tuhan ini harus dilakukan, tapi berat. Solusinya apa? Tahan egomu, tahan kedaginganmu, tahan emosimu. Itu berat dilakukan. Masa lagi tukaran kok menahan emosi sapa sing iso? Coba siapa yang bisa? Itu sangat berat. Tetapi tinggal kita pilih mana. Apakah kita mau belajar untuk menahan emosi kita, untuk menahan kedagingan kita, untuk pencapaian yang baik nantinya. Pasti baik kan nantinya kalau kita menahan emosi kita, ujungnya adalah kebaikan. Ya. Kalau kita yang gampang tadi, solusi setan, si jahat, kita melakukan solusi kepenak, solusi negara ini, gara cari yang lain aja, jalan keluar cari, kan kepenak. Tapi ujungnya apa? Kerusakan dalam rumah tangga bisa rusak. Tetapi pada pagi ini kita diingatkan bahwa kita harus memilih jalannya, solusinya Tuhan. Biarpun rekoso, biarpun abot, tetapi ujungnya adalah kebaikan, keselamatan. Gitu. Poinnya di situ. Kalau kita mau belajar untuk taat kepada sumber, yaitu sumber keselamatan, yaitu Tuhan, melalui kita mengesampingkan ego kita, mengesampingkan kedagingan kita, ya memang berat, tetapi kita harus belajar supaya kita nantinya diselamatkan oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu semua. Ya, kalau sudah jelas ya kita tutup aja. Ya, tadi poin pertama adalah jadikan Tuhan sebagai imam buat kita. Yang kedua, kita mau belajar karena untuk
mencapai sumber keselamatan itu. Kita diajari pada pagi ini untuk menjadikan Tuhan sebagai imam atau tuntunan buat hidup kita, dan kita mau belajar untuk mencapai keselamatan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita mau belajar untuk kita di dunia ini kan masih belajar ya, sampai nanti kita dipanggil oleh Tuhan. Kita terus belajar untuk mencapai keselamatan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.